enjoy aja, terus sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, terutama buka komunikasi yang baik dengan keluarga, minta pengertian anak-anak, mereka juga dididik supaya mandiri. Afghanistan pertama kali memang deg-degan juga, terus itu pengalaman perang internasional saya yang pertama. Lalu berikutnya berangkat lagi yang ketiga kali, jadi udah agak terbiasa, udah tahu kondisinya bagaimana. Terus sebelum berangkat kan saya banyak email, banyak bertanya sama teman-teman senior. Terus ke keluarga juga, kalau keluarga ayah itu sangat mendukung. Cuma dengan suami, anak-anak saya tidak begitu jelas menjelaskan saya akan pergi ke Afghanistan, nanti mereka malah khawatir, takut. Ya, saya bilang aja saya akan ke Pakistan. Terus ya setelah di Pakistan baru saya bilang saya mau berangkat ke Helmand Province. Selama di sana yang paling terkesan itu ketika saya in the middle of nowhere di selatan Afghanistan di Helmand Province, saya dapat SMS. Waktu itu masih WA belum begitu aktif ya, dapat SMS. Terus dikabarkan kakak student of the year lagi. Rasanya senangnya bukan main gitu loh. Tipsnya untuk menjadi fotografer yang bergerak di bidang jurnalistik atau jurnalis foto, tentunya saya sarankan kepada adik-adik memang menyukai pekerjaan ini. Jadi memang memilih pekerjaan ini supaya bisa serius dan maraton ya, napasnya bisa panjang. Karena sebenarnya jurnalistik itu kan ilmu yang luas dan yang kita kerjakan hal yang sama tetapi luas sekali gitu, luas sekali, apalagi fotografi jurnalistik. Banyak sekali hal yang perlu kita pertimbangkan dan bagi saya tetap menyenangkan walaupun saya kerjakan dalam waktu yang lama, karena fotografi jurnalistik seperti samudera juga, jadi banyak yang saya belum bisa dan belum paham. Saya tertantang untuk mengerjakan sesuatu yang berbeda dari yang kemarin, termasuk menulis buku mata lensa itu untuk share pengalaman saya selama ini. Sayang kalau tidak disebarkan kepada para pembaca, generasi muda yang pengen belajar fotografi dan fotografi jurnalistik, karena itu behind the scene-nya, cerita di belakang bagaimana kita mendapatkan sebuah foto negara konflik, atau misalnya bagaimana kita mengatasi kepanikan dalam kondisi yang sulit. Timbang juga bagaimana keluarga, hubungan dengan keluarga. Nah itu menulisnya itu pun semacam intermezzo intermezzo dari rutinitas pekerjaan yang tidak ada berhentinya 24/7. Pesan saya buat adik-adik yang pengen memilih karir fotografi jurnalistik atau jurnalis foto, atau yang ingin berkarir di jurnalisme, Anda harus semangat dan tetap kreatif, tidak mudah patah karena kadang-kadang motretnya 5 menit, tunggunya 5 jam. Tapi kalau memang senang dan percaya ini, saya suka dengan akhir yang manis ya. Jadi pikirkan akhirnya manis walaupun nunggunya pahit tapi akhirnya manis, dan kita bisa share kepada orang lain, kita itu bisa disebarkan. Saya juga suka ngajar ya, jadi termasuk edukasi dan menjadi edukator itu semacam sepertinya saya memberi kepada orang lain, tapi sebenarnya saya mengambil banyak dari para audiens yang bertanya dan sharing pengalaman.